Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun pagi ini dengan sehat, dengan sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum beraktivitas kita di acara Renungan Pagi edisi 3 Juni 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-16 demikian. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan haram. Saudara-saudaraku, barang siapa bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, Roh Kudus pasti akan membimbingnya untuk semakin memahami kehendak Tuhan dan semakin mengubahkan hidupnya. Saudara sekalian, sejak dari pemberitaan dalam Perjanjian Baru dan kitab Kisah Rasul, kita menyaksikan bagaimana pemberitaan bahwa orang-orang Yahudi dan non-Yahudi seringkali mengalami persoalan karena membeda-bedakan diri satu dengan yang lain karena berbagai perbedaan hidup yang mereka punyai. Bacaan kita pada pagi hari ini membeberkan satu fakta, bahwa salah satu hal yang membahayakan gereja adalah anggapan bahwa Kristen merupakan agama turunan dari Yudaisme sehingga dinilai lebih rendah. Itulah sebabnya Yudaisme beranggapan bahwa bila orang bertobat menjadi Kristen, maka ia harus menjadi orang Yahudi juga. Tentu saja sebelumnya menjalani ritual sunat dan hukum Taurat. Kisah Kornelius sangat penting karena membicarakan isu tentang bagaimana seorang Kristen menjalankan misi penginjilan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini memang menjadi ganjalan karena anggapan bahwa orang-orang non-Yahudi tidak kudus berdasarkan hukum Taurat. Sampai kemudian Roh Kudus meyakinkan Petrus bahwa Allah menginginkan dia pergi bersama pembawa pesan dari Kornelius sebagaimana yang kita renungkan kemarin pagi. Dan ini mengejutkan saudara sekalian. Memang orang non-Yahudi yang takut akan Tuhan bukan merupakan masalah. Walau demikian, orang Yahudi yang paling moderat pun tidak akan pernah mau memasuki kediaman seorang non-Yahudi. Mereka dianggap tidak kudus karena belum hidup sesuai Taurat. Maka kontak fisik dengan orang-orang non-Yahudi, apalagi masuk dalam rumahnya, akan membuat orang Yahudi menjadi tidak kudus. Petrus sangat memahami bahwa orang-orang non-Yahudi adalah bangsa kafir sesuai dengan ajaran Taurat, sebab mereka tidak hidup kudus. Dan salah satunya adalah makan makanan yang dikonsumsi. Apa yang mereka makan adalah makanan yang tidak kudus. Dan karena itu saudara sekalian, tidak heran untuk mengubah pemahaman Petrus tentang hal ini, Tuhan membantunya dengan penglihatan terkait makanan yang haram bagi orang Yahudi. Apa yang Petrus lihat adalah semua binatang yang haram, yang menunjukkan dan memberi makna bahwa apa yang dianggap halal oleh Tuhan tidak boleh dianggap haram oleh manusia. Namun karena penglihatan dari Allah, Petrus diyakinkan untuk tidak lagi menjalankan tradisi Yahudi itu. Petrus sadar bahwa pemahamannya selama ini mengenai orang non-Yahudi adalah keliru. Maka membeda-bedakan saudara-saudara kita oleh karena perbedaan yang kita punyai sesungguhnya adalah keliru. Maka ia kemudian tidak merasakan adanya ganjalan untuk datang ke rumah Kornelius. Dan Petrus mulai mengerti makna penglihatan dan menerapkannya dalam hubungannya dengan Kornelius. Allah mulai membuka mata hambanya,
mengenai konsep ujung bumi yang ia maksudkan. Injil memang tak mengenal perbedaan ras dan status apapun. Injil ditujukan bagi semua orang. Kita pun harus melihat orang dengan pandangan yang sama, yaitu membutuhkan keselamatan dari Kristus. Dan jalan satu-satunya adalah memberitakannya. Saudara-saudaraku, maukah kita untuk memberitakan Kristus yang telah melayani kita, mengasihi kita, dan menyelamatkan kita dengan tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai ungkapan syukur kita, saudara sekalian, kita bangsa non-Yahudi yang telah diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah. Karena itu marilah kita bersama-sama untuk hidup memberitakan keselamatan yang berasal daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini, karena Engkau sudah memberikan kami anugerah keselamatan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami bahwa memang kami hidup dalam berbagai perbedaan. Tapi biarkanlah perbedaan itu tidak menghalangi kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada dunia ini. Berikanlah kami hati untuk melihat saudara-saudara kami yang berbeda dengan kami sekalipun sebagai sarana bahwa mereka juga membutuhkan keselamatan sama seperti yang kami punyai. Upaya pemberitaan Injil-Mu yang sedang dilaksanakan oleh anak-anak-Mu di seluruh dunia pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya mereka akhirnya menerima diri mereka di hadapan Tuhan sebagaimana adanya, sambil terus bersandar kepada Tuhan di dalam segala perkara. Umat-umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkanlah. Umat-umat-Mu yang sedang di dalam kelemahan, Tuhan berilah kekuatan. Mereka yang sedang ditimpa berbagai masalah dalam hidup mereka, Bapa tolonglah supaya hari ini kami berjalan bersama dengan Dikau menikmati segala anugerah-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.